Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multima Aquarista Gonibala, NIM 2012-1040. Saya dari kelas PGMI 4B. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang ada pada mata kuliah konsep dasar sains, yaitu materi dari kelompok 1 sampai kelompok 11. Yang pertama, gerak dan gaya. Pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya. 1. Gaya gravitasi bumi. 2. Gaya dorong dan gaya tarik. Macam-macam gaya dalam kehidupan. Yang pertama, gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Pengaruh gaya terhadap 1. Gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. 2. Gaya membuat benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya mengubah kecepatan gerak benda. 4. Gaya mengubah arah gerak benda. 5. Gaya mempengaruhi bentuk benda. Selanjutnya, materi dan perubahannya. Pengertian materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Para ilmuwan melakukan klasifikasi materi bertujuan agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yakni perubahan fisika atau perubahan fisis dan perubahan kimia atau reaksi kimia. Berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi padat, cair, dan gas. Perubahan materi. Wujud materi tidak selalu tetap. Setiap materi yang mendapat perlakuan tertentu pasti akan berubah baik wujud maupun bentuknya. Perubahan wujud tersebut dapat berlangsung secara perubahan fisika, perubahan kimia, dan perubahan biologi. Faktor perubahan sifat materi. Perubahan sifat materi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pembakaran, perkaratan oleh oksigen dan air, pemanasan, pembusukan, pendinginan, dan pemberian tekanan. Selanjutnya, usaha, energi, dan daya. Di sini ada pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi di setiap titik yang dilalui gelombang, getaran, dan getaran tersebut berubah, maka tampak sebagai getaran yang merambat, berhubungan dengan arah getar dan arah rambatnya. Gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pengertian bunyi. Bunyi atau suara merupakan salah satu fenomena fisika yang selalu kita alami sehari-hari. Contoh bunyi yang sering kita nikmati adalah musik. Musik bisa memberikan inspirasi saat kita sedang belajar, bekerja, dan beraktivitas. Hubungan gelombang dan bunyi. Gelombang dan bunyi terdiri dari molekul-molekul udara yang tidak pernah merambat, melainkan bergetar maju mundur. Tiap saat molekul-molekul itu berdesakan di beberapa tempat sehingga menghasilkan wilayah tekanan tinggi, tapi di tempat lain merenggang sehingga menghasilkan wilayah tekanan rendah. Selanjutnya, listrik dan magnet. Apa itu listrik? Listrik adalah aliran elektron-elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak. Listrik dinamis terjadi karena ada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain di sekitarnya. Pada magnet ada dua kutub yang berlawanan arah, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apakah sifat magnet dapat dihilangkan, dibakar atau dipanaskan, dibanting-banting atau dipukul-pukul? Magnet diletakkan pada solenoida atau kumparan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat dan dialiri arus listrik bolak-balik. Selanjutnya, tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang tersusun dan mengorbit pada bintang besar seperti matahari akibat gaya gravitasi bintang tersebut. Benda langit tersebut beragam, akan tetapi beberapa di antaranya adalah planet. Pengertian planet adalah benda astronomi yang mengorbit bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk mempunyai gravitasi sendiri, tidak terlalu besar untuk menciptakan termonuklir dan membersihkan daerah orbit yang penuh dengan planetesimal. Ada 8 benda langit yang berada di tata surya, yaitu matahari, planet, komet, asteroid, meteoroid, bintang, bulan, dan meteor. Selanjutnya, keanekaragaman makhluk hidup.
Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jaringan hewan. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Selanjutnya, tumbuhan dan proses kehidupannya. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Struktur batang. Struktur jaringan yang menyusun organ batang yaitu epidermis, korteks, endodermis, stele. Faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan. Yang pertama, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ada beberapa faktor yang umumnya dapat mempengaruhi proses fotosintesis berlangsung, diantaranya sebagai berikut: kadar CO2 di udara, suhu, cahaya, dan lama penyinaran. Selanjutnya, hewan dan proses kehidupannya. Struktur alat pencernaan berbeda-beda dalam berbagai jenis hewan, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut, serta jenis makanannya. Pada hewan invertebrata, alat pencernaan makanan umumnya masih sederhana, dilakukan secara fagositosis dan secara intrasel, sedangkan pada hewan-hewan vertebrata sudah memiliki alat pencernaan yang sempurna yang dilakukan secara ekstrasel. Sistem respirasi pada hewan. Yang pertama, sistem respirasi pada hewan invertebrata. Yang kedua, sistem pemafasan pada ponvera. Sistem respirasi pada hewan vertebrata. Respirasi pada Pisces. Contoh metamorfosis sempurna. Berbeda contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna diantaranya adalah kupu-kupu, yaitu telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, nyamuk, telur, larva atau jentik, pupa, nyamuk, katak, telur, berudu, berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, katak muda, katak dewasa. Selanjutnya, sistem dalam kehidupan manusia. Pengertian sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen atau apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsinya. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan organ-organ saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Macam-macam sistem dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sistem indera. Yang kedua, sistem kardiovaskular. Yang ketiga, sistem pernapasan. Yang keempat, sistem pencernaan. Yang kelima, sistem reproduksi. Dan yang terakhir, sistem urogenital. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.